Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Sofyan, NIM T 2018 1168. Ya, saya kelas 4 Prodi BAI. Saya mahasiswa IAIN Jember ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis unsur-unsur hadis ya. Di sini menganalisis unsur-unsur hadis itu ada 3 ya. Yang pertama itu sanad, matan, dan rawi. Ya, baik, kita sekarang akan menjelaskan apa sih itu sanad tentang bahasa ya. Di sini cara bahasa, sanad berasal dari kata sanadun yang berarti adomam asyai'un ila syai', yang artinya penggabungan suatu ke suatu yang lain. Ya, di dalam susunan sanad tersebut terdapat banyak nama yang tergabung dalam suatu reletan jalan. Dan sanad bisa juga berarti al-muta'ammadan, atau yang artinya pegangan atau tempat bersandar, atau tempat berpegangan yang dipercaya atau yang sah. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis ini merupakan suatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Sedangkan secara terminologi, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah, yang artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut. Ya, sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan pengertian ini, maka sebutan sanad ini berlaku pada serangkaian banyak orang, bukan dilihat dari suatu sudut pribadi secara perorangan ya. Dan adapun kata-kata lain yang berkaitan dengan istilah sanad, yaitu seperti al-isnad, al-musnad ya. Kata ini secara etimologi mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Kata al-isnad berarti menyadarkan atau mengasalkan, mengembalikan kepada yang asal. Maksudnya yaitu menyadarkan hadis kepada orang yang mengatakan rafu'ul hadis il kahli atau audul al hadis ilah kahili ya. Sedangkan kata al-musnad itu sendiri mempunyai arti yang bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan kepada seseorang. Bisa juga berarti kumpulan hadis diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap, seperti musnad al-firdaus ya. Kata musnad ini juga bisa digunakan untuk menamai suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunkan berdasarkan nama-nama para sahabat, para rawi hadis, seperti kitab al-Mustad Ahmad. Tetapi bisa juga berarti nama bagi hadis yang marfu' dan mustahsil, yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang bersambung ya. Baik, saya akan memberikan contoh sanad pada kitab Sahih Bukhari sebagai gambar berikut ini ya. Dari hadis di atas ini, sanad adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai pada Imam Bukhari, sehingga orang-orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari ini adalah sanad pertama dan sanad yang terakhir dari Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari ini adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang menuliskan hadis dalam kitabnya. Para ahli hadis ini memberikan penilaian terhadap sahih atau tidaknya berdasarkan pada sanad tersebut. Jika terdapat salah atau sanad yang kurang memenuhi syarat, maka dapat mengurangi atau bahkan dapat meragukan kesahihan hadis tersebut. Baik, saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu nomor 2, yaitu matan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang matan. Matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim, ta, dan nun ya. Atau matan ini memiliki makna masaluba wa irtafa min al-ardi, yang artinya tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas ya. Secara terminologis, istilah matan adalah ilmu hadis
redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Apabila dirangkai menjadi kalimat matan al-hadis, maka definisinya adalah kalau secara hadis yaitu al-fat al-hadis alati tataqawmi biha bil ma'ani. Ya, yang artinya kata hadis yang dengannya terbentuk dari mana-mana. Nah, ya, misalnya dalam hadis al-mukmin al-mukminat kal bidainian yashad ba'dha bidha. Rawahu al-Syekhona an Abi Musa, ya. Yang artinya orang-orang mukmin yang satu dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menopang antara satu dengan yang lain, ya. Matan hadis ini terdiri dari dua elemen, yaitu teks atau lafal dan makna atau konsep, ya. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yaitu yang sahih, yaitu terhindar dari sanad dan ilat, ya. Contohnya saya berikan contohnya seperti gambar berikut ini, ya. Yang artinya amal-amal perbuatan itu hanya tergantung niatannya dan setiap orang-orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa hijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan suatu dengan tujuannya hijrah. Baik, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan yang ketiga yaitu rawi, ya. Kata rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberikan suatu hadis, ya. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkan dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Perawi ini dapat disebutkan dengan mudawin atau orang yang mengumpulkan, ya. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membutuhkannya disebut sanad hadis, ya. Setiap sanad adalah perawi pada setiap tabakoh atau levelnya, ya. Tetapi tidak setiap perawi ini disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya. Pada silsilah sanad yaitu yang disebut sanad pertama adalah orang-orang yang langsung menyampaikan hadis kepada penerimanya. Sedangkan pada rawi ini yang disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian penyebutan silsilah antara kedua istilah ini sanad atau rawi berlaku kebalikannya. Artinya rawi pertama sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir, ya. Usailah pembahasan kita mengenai menganalisis unsur-unsur hadis, ya. Setelah kita belajar tentang unsur-unsur hadis, maka kita memahami bahwa semestinya sebagai seorang pembelajar kita tuh harus memiliki sifat yang pertama, yaitu kita mempelajari lebih serius unsur-unsur hadis tersebut dengan dilandasi oleh rasa ingin tahu dan semangat untuk menumbuhkan kembangannya di dalam diri kita sendiri, ya. Yang kedua yaitu kita mesti sepaham bahwa mempelajari unsur-unsur ilmu hadis ini adalah hal yang semestinya dilakukan dengan sepenuh hati dan terus dilakukan sebaik mungkin selama di dalam madrasah maupun di luar madrasah, ya. Yang ketiga yaitu tetap teguh mempelajari para pelaku sejarah yang telah menjadi unsur-unsur hadis sanad atau rawi melalui karya-karya mereka dan sebagai mungkin belajar menjadi penerus mereka, ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.